Tidak semua kemewahan tampak dari luar. Tidak semua ujian datang dengan teriakan dan cambukan. Ada ujian yang datang lewat diam, lewat lapar, lewat rasa tidak dianggap. Inilah kisah tentang Bisma. Seorang menantu yang diuji tanpa tahu sedang diuji. Seorang suami yang menelan harga diri demi cinta. Dan seorang laki-laki yang hampir hancur karena kesetiaannya sendiri. Bisma berdiri lama di depan rumah tua bercat kusam itu. Catnya mengelupas di banyak bagian, memperlihatkan tembok abu-abu yang lembab. Pagar besinya berkarat dan berdecit pelan ketika tertiup angin sore. Rumah itu tidak tampak seperti rumah orang berada. Tidak pula tampak seperti rumah orang yang benar-benar miskin. Namun bagi Bisma, rumah itulah tempat ia paling sering merasa tidak berharga. Di punggungnya tergantung tas besar berisi paket. Tali tas menekan bahunya hingga terasa seperti mengiris daging. Tulang punggungnya nyeri. Kakinya gemetar, dan napasnya pendek. Sejak subuh ia belum makan apapun selain segelas air putih. Ia sengaja menahan lapar. Uang yang seharusnya bisa ia gunakan untuk sarapan, ia sisihkan untuk diberikan pada Sari agar dapur tetap berasap. Ia menghela napas panjang sebelum mengetuk pintu. Tok, tok. Pintu terbuka perlahan. Pak Wijaya berdiri di ambang pintu. Rambutnya memutih di sisi pelipis. Kulit wajahnya menghitam terbakar matahari. Seragam kurir yang dikenakannya tampak lusuh. Bahkan lebih lusuh dari seragam Bisma. Namun postur tubuhnya tegak. Dan sorot matanya tenang namun menusuk. Kamu terlambat lagi. Kalimat itu diucapkan tanpa nada tinggi. Tidak ada marah. Tidak ada bentakan. Justru karena itulah kalimat itu terasa seperti pisau dingin yang langsung menusuk dada. Maaf, Pak. Motor mogok di jalan. Alasan itu benar. Motor tuanya memang sering rewel. Namun Pak Wijaya tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk singkat lalu berbalik badan. Masuk. Taruh di pojok. Tidak ada empati. Tidak ada kalimat tambahan. Seolah keterlambatan Bisma bukan sesuatu yang layak diperbincangkan. Bisma melangkah masuk. Lantai rumah terasa dingin di telapak kakinya yang hanya beralas sandal tipis. Bau lembab bercampur aroma minyak kayu putih menyergap hidungnya. Di ruang tamu, Sari duduk di sofa lama. Tangannya saling menggenggam. Matanya sembab. Ketika tatapan mereka bertemu, Sari tersenyum kecil, senyum yang dipaksakan. Lalu ia kembali menunduk. Tatapan itu saja sudah cukup membuat Bisma tahu. Istrinya menangis lagi hari ini. Kamu sudah makan? Pertanyaan itu keluar pelan dari mulut Sari. Belum. Jawaban Bisma jujur. Ia tidak ingin berbohong, meski tahu jawaban itu akan membuat Sari semakin sedih. Pak Wijaya yang sedang menuang air minum berhenti bergerak. Laki-laki harus kuat. Jangan manja hanya karena lapar. Kalimat itu sederhana. Namun rasanya seperti tamparan. Bisma menunduk. Ia mengangguk pelan. Baik, Pak. Tidak ada bantahan. Tidak ada pembelaan. Dalam hatinya, ada sesuatu yang berontak. Namun ia menelannya dalam diam. Makan malam berlangsung sunyi. Bisma makan perlahan. Menahan perih di lambung. Setiap suapan terasa berat. Bukan karena rasa, tetapi karena suasana. Ia merasa seperti orang asing di meja itu. Selesai makan, Bisma membereskan piring tanpa diminta. Ia sudah terbiasa. Di rumah ini, ia selalu berusaha tidak menjadi beban. Malam semakin larut. Angin dingin masuk melalui celah jendela. Bisma masuk ke kamar kecil di belakang rumah. Kamar itu sempit. Hanya cukup untuk satu kasur tipis di lantai. Atap kamar bocor. Air menetes perlahan ke ember plastik yang sudah disiapkan. Bunyi tetesan itu teratur. Seperti hitungan waktu yang terus berjalan. Bisma berbaring telentang. Tubuhnya terasa remuk. Otot kakinya berdenyut. Tangannya mati rasa. Di dalam gelap, pikirannya melayang. Ia teringat masa lalu. Ia pernah punya mimpi besar. Ia pernah percaya bahwa kerja keras akan selalu dibalas setimpal. Namun kini, yang ia rasakan hanyalah bertahan. Ia bertanya dalam hati, apakah semua ini salahnya? Apakah ia memang tidak cukup baik sebagai menantu?
Tidak cukup pantas sebagai suami. Air mata mengalir tanpa suara. Ia buru-buru mengusapnya. Ia tidak ingin terlihat lemah, bahkan oleh dirinya sendiri. Dari balik dinding tipis, ia mendengar suara Pak Wijaya batu kecil di ruang depan. Suara itu membuat Bisma semakin merasa kecil. Jika ayahmu masih hidup, ia pasti malu melihatmu seperti ini. Kalimat itu terngiang di kepalanya. Kalimat yang pernah diucapkan Pak Wijaya beberapa hari lalu. Bisma menarik selimut tipis menutupi tubuhnya. Dingin menusuk tulang. Dalam hatinya, ia berjanji satu hal. Apapun yang terjadi, ia tidak akan meninggalkan Sari. Ia akan bertahan. Meski harus mengorbankan harga dirinya. Meski harus menelan semua rasa sakit sendirian. Di luar, hujan mulai turun pelan. Dan di dalam kamar kecil itu, Bisma tertidur dengan dada penuh luka yang belum pernah ia ceritakan pada siapapun. Pagi datang tanpa permisi. Masih gelap ketika Bisma membuka mata. Tubuhnya terasa kaku seolah tidak pernah benar-benar beristirahat. Otot kakinya nyeri, punggungnya pegal, dan kepalanya berdenyut ringan. Bunyi tetesan air dari ember di samping kasur masih terdengar. Atap kamar kecil itu masih bocor, meninggalkan bau lembab yang menempel di udara. Bisma bangkit perlahan. Ia duduk sejenak di tepi kasur, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Ia tidak ingin mengeluh. Ia sudah terbiasa memulai hari dengan rasa sakit. Di luar kamar, rumah masih sepi. Sari sudah bangun. Ia terlihat di dapur kecil, menyiapkan nasi dan telur dadar tipis. Ketika melihat Bisma, Sari tersenyum kecil. Ini saja yang ada. Tidak apa-apa. Bisma memakan sarapan itu perlahan. Ia tahu, Sari sengaja menyisakan porsi lebih kecil untuk dirinya sendiri. Pak Wijaya sudah menunggu di depan rumah. Motor tua itu kembali menjadi saksi perjalanan mereka. Hari ini banyak kiriman. Baik, Pak. Motor melaju menembus pagi. Udara dingin menusuk wajah Bisma. Tangannya mencengkeram stang kuat-kuat. Jalanan berlubang membuat tubuhnya terhentak berulang kali. Di gudang logistik, suasana sudah ramai. Paket ditumpuk tinggi. Nama Bisma tercantum di beberapa rute terjauh. Kamu lagi. Seorang kurir lain terkekeh. Bisma hanya tersenyum. Ia mengangkat paket berat ke punggungnya. Beberapa kardus besar membuat napasnya terengah. Pak Wijaya mengamati dari kejauhan tanpa komentar. Pengantaran pertama berjalan buruk. Pelanggan marah karena paket terlambat. Kamu kurir atau apa? Maaf, Pak. Pelanggan membanting pintu. Bisma berdiri kaku beberapa detik sebelum berbalik. Hujan turun tiba-tiba. Jalan licin. Motor oleng. Bisma terjatuh di tikungan kecil. Lututnya berdarah. Paket basah. Ia bangkit tertatih. Ia mengantar paket itu dengan pakaian kuyup dan tubuh gemetar. Kamu kenapa? Tergelincir. Pak Wijaya hanya mengangguk. Lanjutkan. Menjelang sore, tubuh Bisma hampir tidak terasa lagi. Namun rute belum selesai. Di depan gedung tinggi berlogo Wijaya Group, Bisma berhenti sejenak. Ia menatap ke atas. Gedung itu begitu megah. Orang-orang keluar masuk dengan pakaian rapi. Sejenak, hatinya bertanya, bagaimana rasanya bekerja di tempat seperti itu? Ia tersenyum pahit. Itu bukan dunia saya. Malam hari, Bisma pulang dengan langkah pincang. Sari terkejut melihat lukanya. Kenapa tidak bilang? Tidak perlu. Sari membersihkan luka itu sambil menangis. Pak Wijaya mengamati dari kejauhan. Laki-laki sejati tidak mengeluh. Bisma menunduk. Di kamar kecil, Bisma berbaring kelelahan. Matanya menatap langit-langit gelap. Hari ini ia jatuh. Namun besok, ia tahu, ia harus bangkit lagi. Bukan karena ia kuat, melainkan karena ia tidak punya pilihan. Malam turun perlahan, membawa sunyi yang menekan dada. Rumah tua itu kembali terasa sempit. Lampu ruang tengah menyala redup. Cahayanya kekuningan, membuat bayangan di dinding tampak lebih panjang dan muram. Bisma duduk di lantai kamar kecilnya. Lututnya masih terasa perih akibat jatuh siang tadi.
Ia membersihkan sisa darah kering dengan air seadanya. Setiap sentuhan membuatnya meringis. Namun ia menahannya. Ia sudah terlalu lelah untuk mengeluh. Di luar kamar, terdengar suara sendok beradu dengan piring. Sari sedang menyiapkan makan malam. Bau nasi hangat menyebar, bercampur aroma sayur sederhana. Bau yang seharusnya menenangkan, namun justru membuat Bisma teringat betapa sedikit yang bisa ia berikan. Ia keluar dari kamar dengan langkah pelan. Di meja makan, Pak Wijaya sudah duduk. Punggungnya tegak, wajahnya datar. Di hadapannya, sepiring nasi dan lauk sederhana. Tidak ada pembicaraan. Tidak ada sapaan. Sari meletakkan piring di depan Bisma. Makanlah. Terima kasih. Bisma duduk. Ia merasakan tatapan Pak Wijaya sekilas. Lalu kembali menatap makanannya sendiri. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang panjang. Hanya bunyi sendok dan detak jam dinding yang terdengar. Setiap detik terasa berat. Tiba-tiba Pak Wijaya membuka suara. Dulu, ayahmu membangun hidupnya dari nol. Tidak pernah menumpang pada siapapun. Kalimat itu meluncur pelan, namun tepat sasaran. Bisma berhenti mengunyah. Tangannya gemetar ringan. Saya tahu, Pak. Pak Wijaya melanjutkan. Laki-laki yang baik tidak menggantungkan hidup pada keluarga istrinya. Sari menunduk. Matanya berkaca-kaca. Bisma menelan makanannya dengan susah payah. Saya sedang berusaha. Itu saja yang bisa ia katakan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan. Ia merasa apapun yang ia ucapkan hanya akan terdengar sebagai keluhan. Pak Wijaya tidak menjawab. Ia berdiri, membawa piringnya ke dapur, lalu masuk ke kamar depan. Keheningan kembali menyelimuti. Sari menatap Bisma. Bibirnya bergetar. Maaf. Untuk apa? Untuk semua ini. Bisma tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Namun Sari tahu, senyum itu palsu. Senyum yang dipaksakan agar dirinya tidak semakin terluka. Malam semakin larut. Angin dingin masuk dari celah jendela. Sari duduk di tepi kasur kecil di kamar Bisma. Aku sering bertanya pada diriku sendiri. Tentang apa? Kenapa aku membiarkan kamu diperlakukan seperti ini? Bisma terdiam. Aku istri yang buruk. Jangan berkata begitu. Sari menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Aku tahu ayahku keras. Tapi aku tidak menyangka dia akan mengujimu sejauh ini. Bisma mengangkat wajah Sari perlahan. Aku tidak keberatan. Bagaimana mungkin kamu tidak keberatan? Karena aku mencintaimu. Kalimat itu membuat Sari menangis lebih keras. Ia memukul dada Bisma pelan. Aku takut suatu hari kamu benar-benar hancur. Bisma menarik napas panjang. Mungkin aku sudah hancur. Aku hanya belajar hidup dengan kepingannya. Sari memeluk Bisma erat. Di balik pelukan itu, ada rahasia besar yang menekan dadanya. Rahasia tentang siapa ayahnya sebenarnya. Tentang siapa suaminya tanpa ia sadari. Di kamar depan, Pak Wijaya berdiri di balik pintu. Ia mendengar semuanya. Setiap kata. Setiap isak. Tangannya mengepal. Wajahnya mengeras. Namun di balik kerasnya itu, ada sesuatu yang bergetar. Sesuatu yang sudah lama ia kubur. Air mata. Ia menoleh ke jendela. Menatap gelap malam. Ujian ini hampir selesai. Namun ia belum tahu, siapa yang akan paling terluka saat kebenaran terungkap nanti. Pagi itu datang dengan udara yang lebih dingin dari biasanya. Langit kelabu menggantung rendah, seolah ikut menekan isi dada setiap orang di rumah tua itu. Bisma terbangun dengan tubuh yang masih terasa remuk. Lututnya belum sepenuhnya pulih, namun ia tetap bangkit. Tidak ada pilihan lain selain terus bergerak. Ia mencuci wajah di kamar mandi kecil, menatap pantulan dirinya di cermin kusam. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Mata cekung, kulit kusam. Ia menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Di luar, suara motor tua terdengar dipanaskan. Pak Wijaya sudah bersiap. Seperti biasa, tidak ada sapaan, tidak ada tanya. Hari ini kamu tidak ikut. Kalimat itu diucapkan tiba-tiba. Bisma terdiam.
Maksud Bapak, kamu tidak perlu jadi kurir lagi. Dada Bisma terasa seperti dihantam sesuatu yang berat. Ia berdiri kaku. Pikirannya berputar cepat. Saya salah apa? Pak Wijaya tidak langsung menjawab. Ia mematikan mesin motor, lalu menatap Bisma lurus. Kamu tidak cocok. Hanya itu. Tidak cocok. Dua kata itu lebih menyakitkan daripada makian. Bisma menunduk. Tangannya mengepal. Baik, Pak. Ia masuk ke kamar kecilnya. Sari mengikuti dari belakang. Wajahnya pucat. Apa yang terjadi? Aku diberhentikan. Kalimat itu membuat Sari terduduk di tepi kasur. Kenapa? Aku tidak tahu. Sari menutup mulutnya menahan isak. Dadanya sesak. Ia tahu, ini adalah ujian terakhir ayahnya. Namun ia tidak menyangka akan sekejam ini. Di ruang depan, Pak Wijaya duduk sendirian. Tangannya gemetar tipis. Ia menatap lantai, lalu menutup mata. Di benaknya, ia melihat laporan-laporan yang selama ini ia simpan. Tentang Bisma, tentang integritasnya, tentang kejujurannya yang langka. Namun ujian belum selesai. Siang itu, Pak Wijaya memanggil Bisma. Mulai hari ini, kamu harus pergi dari rumah ini. Kalimat itu jatuh seperti palu godam. Sari berdiri. Ayah, Pak Wijaya mengangkat tangan. Ini urusan laki-laki. Bisma menatap lantai. Jantungnya berdegup keras. Saya akan pergi. Sari menatap suaminya dengan mata merah. Kita pergi bersama. Pak Wijaya memalingkan wajah. Jika kamu keluar dari rumah ini, jangan pernah kembali. Tinggi. Kalimat itu menggantung di udara. Bisma menarik napas panjang. Ia menggenggam tangan Sari. Kami pergi. Mereka mengemasi barang seadanya. Hanya tas kecil berisi pakaian. Tidak ada uang lebih. Tidak ada tujuan jelas. Saat mereka melangkah keluar, hujan turun deras. Langit seolah runtuh. Di balik tirai jendela, Pak Wijaya berdiri mematung. Air matanya jatuh satu persatu. Tangannya menutup mulut, menahan isak yang tidak boleh keluar. Ia baru sadar. Ujian ini bukan hanya menguji Bisma, namun juga menguji hatinya sendiri. Dan ia tidak tahu, apakah ia cukup kuat untuk melihat kelanjutannya. Hujan turun tanpa ampun. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu yang buram. Bisma dan Sari berjalan beriringan menyusuri trotoar sempit, membawa satu tas kecil berisi pakaian. Angin malam menusuk tulang, membuat tubuh mereka menggigil. Tidak ada tujuan, tidak ada rencana. Yang ada hanya langkah yang harus terus bergerak. Sari memeluk lengannya sendiri. Bahunya bergetar. Kita mau kemana? Bisma terdiam sejenak. Ia menatap lurus ke depan. Kita cari tempat berteduh dulu. Jawaban itu jujur. Meski pahit, mereka akhirnya berhenti di sebuah warung kecil yang sudah hampir tutup. Pemiliknya, seorang perempuan paruh baya, memandang mereka dengan ragu. Setelah mendengar cerita singkat Bisma, ia mengizinkan mereka berteduh di emperan. Malam itu, Bisma duduk bersandar pada tembok dingin. Sari tertidur di pangkuannya, kelelahan setelah menangis seharian. Bisma menatap wajah istrinya yang pucat. Hatinya perih. Maafkan aku. Ia berbisik pelan, meski tahu Sari tidak mendengar. Pagi datang dengan cahaya pucat. Sari terbangun dan langsung duduk. Aku tidak menyesal ikut kamu. Bisma tersenyum lemah. Aku takut kamu akan menyalahkanku. Aku memilih kamu. Kalimat itu menjadi satu-satunya kekuatan Bisma hari itu. Hari-hari berikutnya mereka lalui dengan berat. Bisma mencari pekerjaan kemana-mana. Dari gudang, toko, hingga proyek bangunan. Semua menolak dengan alasan yang sama. Kami tidak butuh orang sekarang. Bisma mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu pergi. Sari mulai menjahit pesanan kecil. Tangannya sering gemetar, namun ia tidak pernah mengeluh. Suatu malam, Bisma pulang dengan tangan kosong. Ia duduk di lantai kamar kontrakan kecil yang akhirnya bisa mereka sewa dengan sisa uang. Aku gagal. Sari duduk di sampingnya. Kamu tidak gagal.
Kamu hanya sedang diuji. Bisma menunduk. Aku takut tidak bisa memberimu masa depan. Sari menggenggam tangannya. Aku tidak butuh masa depan yang mewah. Aku hanya butuh kamu yang jujur. Sementara itu, di rumah tua, Pak Wijaya duduk sendirian. Rumah terasa terlalu besar, terlalu sunyi. Setiap sudut mengingatkannya pada Bisma. Ia teringat bagaimana Bisma selalu membereskan piring, selalu menunduk, tidak pernah membantah. Di ruang kerja rahasia, ia membuka laporan Bisma lagi. Angka-angka itu tidak pernah berbohong. Air mata jatuh di atas kertas. Apa yang telah aku lakukan? Malam demi malam, Pak Wijaya sulit tidur. Suara hujan membuat dadanya sesak. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ujian ini sudah melampaui batas? Namun satu hal belum ia sadari. Kesetiaan Bisma justru tumbuh dalam kejatuhan. Dan itu akan menjadi cermin paling jujur bagi seorang ayah yang terlalu lama bersembunyi di balik kekuasaan. Pagi itu, ponsel lama Bisma bergetar di atas lantai kamar kontrakan. Getarannya terdengar nyaring di ruangan sempit yang hampir tak berisi apapun selain kasur tipis, satu kursi plastik, dan meja kecil yang kakinya goyah. Bisma terbangun dengan jantung berdegup cepat. Ia menatap layar ponsel dengan dahi berkerut. Nomor tidak dikenal. Halo, selamat pagi. Apakah benar ini dengan Bapak Bisma? Iya, saya sendiri. Kami dari Wijaya Group. Kami berharap Bapak Bisma bisa hadir ke kantor pusat hari ini. Ada hal penting yang perlu dibicarakan. Kalimat itu membuat Bisma terdiam beberapa detik. Maaf, Pak. Sepertinya ada salah sambung. Saya tidak punya urusan dengan perusahaan besar. Suara di seberang terdengar tenang. Kami mohon Bapak datang. Undangan resmi akan kami kirimkan. Mohon hadir sebelum jam 2 siang. Telepon terputus. Bisma menatap layar ponsel kosong. Tangannya dingin. Pikirannya dipenuhi tanda tanya. Ia menoleh ke arah Sari yang baru bangun. Siapa? Katanya dari Wijaya Group. Wajah Sari langsung pucat. Tangannya gemetar halus. Apa yang mereka mau? Aku tidak tahu. Sari duduk perlahan. Dadanya naik turun tidak beraturan. Rahasia yang selama ini ia simpan mulai menekan dadanya hingga sulit bernapas. Kamu harus datang. Bisma menatap istrinya. Kenapa? Karena ini mungkin penting. Nada suara Sari bergetar, membuat Bisma mengangguk meski hatinya dipenuhi kecemasan. Gedung Wijaya Group berdiri megah di tengah kota. Kaca-kaca tinggi memantulkan langit siang. Bisma berdiri di depannya dengan pakaian sederhana. Kemeja lama yang sudah memudar. Celana hitam yang mulai usang. Ia merasa kecil, nyaris tak terlihat. Di lobi, petugas keamanan menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Ada keperluan apa? Saya dipanggil. Nama? Bisma. Petugas itu melihat daftar, lalu mendongak dengan raut berubah. Silakan ikut saya. Langkah Bisma terasa berat saat memasuki lift kaca. Setiap lantai yang terlewati membuat dadanya semakin sesak. Di ruang direksi, pintu terbuka perlahan. Pak Wijaya duduk di sana. Bisma terpaku. Pak Wijaya berdiri. Ia mengenakan jas rapi. Bukan seragam kurir. Wajahnya sama, namun aura yang terpancar berbeda. Tegas, berwibawa. Silakan duduk. Bisma duduk dengan tangan gemetar. Ada yang ingin Bapak jelaskan. Pak Wijaya menatap Bisma lama. Tatapan itu berbeda dari sebelumnya. Tidak dingin. Tidak merendahkan. Saya minta maaf. Dunia seolah berhenti. Untuk apa, Pak? Untuk semua yang saya lakukan padamu. Bisma menelan ludah. Pak Wijaya menggeser sebuah map ke hadapannya. Buka. Bisma membuka map itu. Di dalamnya, dokumen kontrak, laporan kinerja, dan surat keputusan. Namamu tercantum sebagai Direktur Operasional Wijaya Group. Bisma ternganga. Ini tidak mungkin. Pak Wijaya menghela napas panjang. Kamu sudah lama bekerja untuk perusahaan ini. Setiap keputusan yang kamu ambil sebagai kurir, setiap laporan jujur, setiap integritas yang kamu tunjukkan, semuanya saya catat.
Air mata mulai menggenang di mata Bisma. Kenapa Bapak melakukan semua ini? Pak Wijaya menunduk. Karena saya ingin memastikan, menantu saya bukan laki-laki yang baik hanya karena keadaan. Bisma berdiri tiba-tiba. Lalu penderitaan saya. Pak Wijaya ikut berdiri. Adalah kesalahan saya. Suara itu pecah. Sari masuk ke ruangan. Air mata mengalir di pipinya. Maafkan aku. Bisma menatap istrinya dengan mata basah. Kamu tahu semuanya. Sari mengangguk. Aku takut kehilanganmu. Ruangan itu dipenuhi isak tertahan. Namun satu hal belum terucap. Kebenaran ini belum sepenuhnya selesai. Karena masih ada satu luka terakhir yang harus disembuhkan sebelum semuanya benar-benar berakhir. Ruang direksi itu terasa terlalu sunyi. Pendingin udara berdengung pelan. Namun suara itu tidak mampu menutupi detak jantung yang berkejaran di dada tiga orang yang berdiri saling berhadapan. Cahaya siang menembus dinding kaca, memantul di meja panjang yang mengilap, seolah mengejek luka yang baru saja terbuka. Bisma berdiri kaku. Tangannya mengepal. Dadanya naik turun tak beraturan. Di hadapannya, Pak Wijaya menatap dengan mata yang tidak lagi dingin. Ada getar halus di rahang pria parubaya itu. Sesuatu yang selama puluhan tahun tidak pernah ia izinkan terlihat. Sari melangkah maju setengah langkah. Ayah, suara itu lirih. Penuh luka. Penuh harap. Pak Wijaya memejamkan mata. Nafasnya berat. Ia membuka jasnya. Meletakkannya perlahan di kursi. Gerakan sederhana itu seolah menanggalkan semua simbol kuasa yang selama ini melindunginya. Bisma. Namanya disebut pelan. Bukan sebagai bawahan, bukan sebagai menantu, tapi sebagai manusia. Saya tahu, kata maaf tidak akan menghapus apapun. Bisma menggeleng pelan. Saya tidak minta apa-apa, Pak. Kalimat itu membuat dada Pak Wijaya runtuh. Justru itulah yang menghancurkannya. Tidak ada tuntutan, tidak ada amarah, hanya kelelahan yang jujur. Pak Wijaya melangkah maju. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai menahan kakinya. Saya menguji kamu dengan cara yang salah. Ia menelan ludah. Saya ingin melihat seberapa kuat kamu bertahan. Tapi saya lupa, kekuatan manusia ada batasnya. Air mata jatuh. Itu. Lalu yang lain. Untuk pertama kalinya, Pak Wijaya berlutut. Bunyi lututnya menyentuh lantai terdengar jelas. Sari menjerit pelan. Ayah, Pak Wijaya menunduk dalam. Bahunya bergetar. Maafkan ayah. Tangisnya pecah. Tangis seorang pria yang selama hidupnya berdiri di puncak kekuasaan. Kini runtuh di hadapan menantu yang pernah ia rendahkan. Bisma terpaku. Matanya basah. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia tidak pernah membayangkan momen ini. Pak, ia berlutut juga. Menahan Pak Wijaya agar bangkit. Tolong berdiri. Pak Wijaya menggeleng. Biarkan ayah menebusnya sekali ini. Bisma memeluk pria itu. Pelukan yang kaku di awal. Lalu menguat. Tangis Bisma pecah di bahu Pak Wijaya. Saya hanya ingin hidup tenang. Pak. Pak Wijaya mengangguk di dalam pelukan itu. Dan kamu layak mendapatkannya. Sari ikut memeluk mereka berdua. Tangisnya mengalir bebas. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi jarak. Beberapa hari kemudian, berita beredar di internal perusahaan. Direktur operasional baru diperkenalkan. Namun Bisma meminta satu hal. Saya tidak ingin diperlakukan istimewa. Pak Wijaya menatapnya lama. Kamu mengingatkan ayah pada diri ayah yang dulu. Bisma tersenyum tipis. Maka jagalah agar tidak ada lagi yang diuji dengan cara yang salah. Pak Wijaya mengangguk. Di rumah tua itu, kamar kecil di belakang tidak lagi ditempati. Atap bocor diperbaiki. Namun kenangan tentang malam-malam dingin tidak pernah dihapus. Karena dari situlah hati seorang manusia ditempa. Bisma berdiri di teras rumah, memandang langit sore. Sari di sisinya, menggenggam tangannya. Kita sudah melewati yang terburuk. Bisma mengangguk. Bukan karena aku kuat. Lalu karena apa? Karena aku tidak sendirian. Di dalam rumah, Pak Wijaya duduk memandangi foto keluarga yang baru.
Matanya berkaca-kaca. Ia akhirnya mengerti. Kekayaan terbesar bukanlah perusahaan, melainkan hati yang mampu meminta maaf, dan menantu yang memilih memaafkan. Sahabat, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak kisah ini sampai akhir. Cerita tentang Bisma bukan sekadar tentang kemiskinan yang disembunyikan atau kekayaan yang dirahasiakan. Ini adalah kisah tentang hati yang diuji sampai ke titik paling sunyi, ketika tidak ada yang bisa dibanggakan selain keteguhan untuk tetap bertahan dan setia. Mungkin di luar sana, ada sahabat yang sedang berada di posisi seperti Bisma. Diremehkan, diragukan, bahkan dilukai oleh orang-orang terdekat. Jika itu terjadi, ingatlah satu hal. Tidak semua ujian datang untuk menjatuhkan. Sebagian hadir untuk membuktikan bahwa ketulusan tidak pernah salah alamat. Terima kasih sahabat, karena sudah menjadi bagian dari perjalanan cerita ini. Dukung terus channel ini agar dapat terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna, pelajaran hidup, dan emosi yang menyentuh hati. Semoga sahabat selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, umur panjang, dan rezeki yang lapang. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dengan kisah yang lebih dalam, lebih manusiawi, dan lebih menggetarkan.